Halo, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi untuk membahas cryptocurrency. Sorry, hari ini rada telat untuk membahasnya karena hari ini seharian ada family time. Jadi rada telat videonya dan mungkin malaman aku upload. Dan sekarang aku upload ini. Aku lagi record sekarang jam setengah 8. Nah, tapi kita langsung bahas aja. Tapi nanti aku mungkin jam 9 malam 21.00 tanggal 1 Oktober ini aku bakal bakal eh, live di TikTok baru yang kalau kalau kalian belum follow ya jangan lupa follow di TikTok baruku karena TikTok akun pertama aku tuh ini ya Kevin John 27.second sec. Oke. Karena akun utamaku yang TikTok itu kena banned. Jadi aku lagi coba ajukan banding, mungkin bisa. Tapi kalau enggak ya udah. Padahal itu udah dua tahun aku bangun ya, tapi ya udahlah, kalau apa aja oke. Dan ya, kita langsung aja ke BTC yang kemarin kita sempat coba lakukan trading ya. Di sini sebenarnya kalau kemarin kita sempat coba antri kan, dan ternyata memang dibawa sampai ke stop loss ya untuk si BTC. Tetapi kalau dilihat teman-teman, em, ini aku update tentang trading kemarin ya. Tapi kalau teman-teman lihat saat sekarang ya, sebenarnya closingnya belum sampai closing di area stop loss kita ya. Dan di sini adalah area memang supply dan ini terjadi adanya rejection pertama. So, ya ini masih sebenarnya ada potensi mungkin ke bawah ya. Tapi ya, that's okay. Kalau kalian udah kena stop loss, cukup dulu 0,89%. Kalau dikali mungkin 20, mungkin ya kurang lebih 18% lah ya, kurang lebih. Itu. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Kita langsung ke monthly aja dulu. Kebetulan karena monthly-nya itu tidak closing berwarna merah. So September itu menjadi September. Ya, ini Septembernya menjadi September. Dan oh ya, anyway jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini supaya aku makin semangat untuk upload tiap harinya. Karena sekarang aku lagi sedang merasa tidak nyaman karena TikTokku habis di take down, di ban. Mungkin kayaknya ada yang report tapi ya sudahlah. Oke. Ya jangan lupa ya klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Kita semoga bisa dapat 10.000 di tahun ini, di akhir tahun mungkin, amin. Oke guys, kita lanjut aja ke BTC. So far BTC masih berwarna hijau September dan sekarang Oktober ya. Jadi kita bakal lihat juga Oktobernya nanti bakal gimana. Ini aku coba untuk hide dulu, tapi aku bakal coba tambahin resisten ya. Nah, aku coba tambahin resisten di sini. Yang menarik ya teman-teman, yang menarik itu adalah jika memang si BTC ingin breakout naik lagi di bulan Oktober, kan di sini kita lihat ada resisten kan, mungkin akan tertahan dari 28.000 kalau dia nggak bisa breakoutin secara monthly ya. Karena kalau bisa breakout monthly sih cakep ya, cuman kalau nggak bisa breakout monthly nih, ini sebenarnya lebih ke potensi justru koreksi dulu guys, monthly-nya. Ngeri ya, ngeri banget, ini ngeri banget anyway. Jadi buat teman-teman hati-hati, BTC berpotensi ya ada resisten lah, intinya ada resisten trend line. Takutnya ternyata yang katanya nanti mungkin BTC bakal ke 19.000 lagi lah atau 16.000 lagi lah, I don't know. Tapi intinya ini ada resisten yang lumayan cukup keras banget, yang aku takutnya nanti bahwa BTC mungkin paling terdekatnya ya bisa dibawa ke 23.500, mungkin 23.500 lah ya kurang lebih. Nah, tapi kita bakal coba langsung ke weekly dulu, kita bakal coba lihat lagi. Nah, kalian makin bisa lihat secara jelas ya bahwa di sini terlihat banget, oke, terlihat banget BTC-nya ada resisten di weekly ya. Dan kalau kita ngomongin di sini juga, oke, di sini ada resisten rising wedge pattern. Dan di sini di sini ada support dari rising wedge pattern yang sudah jebol. Dan sekarang aku tambahin lagi di sini ada channeling, descending channel ya. Mungkin bisa descending channel, mungkin bisa falling wedge pattern, tapi I think ini juga bisa dikatakan falling wedge pattern ya. Oke. So
Ya, kita bisa lihat di sini ya, tuh. Lagi konsolidasi, ya, konsolidasi yang dimana sebenarnya sekarang BTC takutnya kalau dia breakdown dari support ini ya, support yang kuning bawah ini itu bakal jebol ke sekitar sini, guys. Nah, 21.800 ya, itu ngeri-ngerinya sampai ke sana. Karena ini yang aku takutkan itu sebenarnya ini di BTC-nya lagi dibikinin head and shoulder, guys, sebenarnya ya, yang aku takutkan. Dan kenaikan ini mungkin 28.300 itu terbatas, kecuali kalau dia bisa breakoutin sampai 29.000. Nah, ini bakal baru mulai menarik karena dia breakout dari uh, apa namanya, resisten downtrendnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang teknikal bakal cukup setuju bahwa ini bakal menjadi resisten yang cukup keras ya, cukup keras. Dan takutnya untuk bisa dia membreakoutkan itu dia membutuhkan yang namanya koreksi dahulu, baru mungkin bisa dari sini and then baru bisa breakoutin gitu. Karena ya hitung-hitungannya kan koreksi itu membantu untuk power ya, power untuk breakout ya. Dan di sini kita bisa lihat dengan adanya koreksi dari head and shoulder, potensi mantul di sini ya mungkin, dan atau mungkin di sini ya, karena di sini ada ekor ya. Jadi mungkin butuh tenaga gitu ya. Dan ya jangan senang dulu dengan September itu hijau, jangan senang dulu. Tahu-taunya Oktober, benar-benar Oktober ya kan. Ternyata yang bear itu adalah bukan September tapi Oktober. Ya, jadi hati-hati aja, bukan Oktober nanti ternyata. Dan kalau ngomongin kenaikan BTC benar-benar terbatas, kalau aku bilang ya teman-teman, benar-benar terbatas mungkin di sekitar di sini tuh, di sekitar 28.000, karena di sini adalah resisten yang miring ya, resisten downtrend, dan di sini ada horizontal ya. Jadi kita lihat lah ya progresnya. Dan aku sih pastinya ketika 28.000 akan cukup menarik buat di short gitu teman-teman, bakal menarik buat di short sih sebenarnya ya, di daerah 28.000 buat teman-teman yang mau menunggu sih sebenarnya itu. Oke, berasnya aku hide dulu. Wait. Aduh, ya udah. Oke. Terus well, ya paling itu untuk weekly. Kita coba langsung ke kira-kira ke 4 jam, one day dulu, daily dulu. Oh ya, nanti jangan kemana-mana karena setiap akhir dari BTC update aku bakal punya seri kripik yang dimana aku bakal bahas 2 kripik yang crypto di pick sama Kejo ya. Jadi nanti diikutin aja. Aku bakal random pick untuk teknikal, analisa teknikal ya. Gitu. Dan ya kita bisa lihat di sini ya untuk si BTC-nya, dan kita jangan lupa di sini juga ada resisten. Ya, di sini ada resisten. Oke, so careful. Selama dia nggak bisa breakout ini, artinya BTC, dan bahkan ya ini bisa dikatakan di sini juga lah. Ya, kalau BTC nggak bisa breakout ini, atau mungkin di sini ini juga ada ekor nih kan, jadi harus hati-hati. Nah, dia bakal lanjut ke bawah ya, lanjut ke bawah. Aduh, seperti ini gitu kan. Nah, atau bisa breakout seperti ini dan targetnya sampai sini. Sampai ini. Berapa itu? 28.100 ya. Atau 28.000, sorry. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, aku sih expect-nya tertingginya 28.000 ya. Kenapa? Karena di sini juga ada nih tuh. Ya kan? 28.000. Jadi kalau mau naik ya naiknya mungkin terbatas sampai si 28.000 and then diturun lagi sih, guys. Ya menjelang halving lah. Ya, menjelang halving lah. Yang katanya teman-teman, gue yakin nanti bakal halving, bakal ada lagi tuh penurunan gitu. Ya. Dan ya ini lagi konsolidasi lah teman-teman. Hati-hati aja. Dan di sini aku bakal coba tambahin support lagi dari sini ke sini. Oke. Kalaupun dia belum turun sampai ke bawah, intinya di sini ada penurunan bisa aja sampai sini, guys. Itu. Ya.
Kalau jebol ya bakal gini, lanjut ke bawah ya. Jadi harus diperhatikan ini. Oke, terus ini for daily kita coba ke 4 jam. Bentar guys, aku sambil mau pantau featureku. Oke, so far oke, aman. Alright, kita lanjut. Oke, ya, ini daily. Ini 4 jam. 4 jam dia berpotensi membuat yang namanya I think racing wedge pattern. Ya, I think ini racing wedge pattern. Like this. So, be careful lagi, hati-hati ya. Kalau kemarin kita memang kena stop loss, ya kita kena stop loss. Ternyata September itu memang ember ya, bukan beneran ember. So, di sini kita bakal coba untuk spekulasi trading yang dimana dimana risk and rewardnya cukup menarik kalau menurut aku. Kita ambil dari sini and oke, 1/2. Oke, always 1/2 untuk trading si BTC ini. Wait, aku bakal share ke grup WhatsAppku dulu. Oke, so BTC Oke. BTC potensi rising wedge pattern dan ada resistance trend line, menarik buat short lagi dengan RR 1/2. Oke. Anyway, buat teman-teman yang mau join ke grup premium, silakan langsung buka websiteku aja, kevinjonathan.id. Di sana nanti kalian bakal langsung ada tombol yang namanya join us di bawah kiri ini, dan nanti kalian bakal bisa langsung chat ke adminku. Dan di sini nanti kalian bakal belajar banyak hal, dan kita sempat berkunjung ke toko kripto, ada kelas money management, risk management, technical, terus kita selalu ada technical report setiap hari, tiap minggunya, tentunya tiap hari juga, makroekonomi tiap hari juga dan tiap minggunya. Dan kita kadang mendatangkan beberapa pemain-pemain play to earn dan kawan yang lain-lain yang gimana mereka bisa mendapatkan cuan dari beberapa kripto. Terus ya, ini fasilitas-fasilitasnya, perbedaan VVIP dan VVIP. VIP dan VVIP. VVIP itu premium ya guys. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan langsung join. Dan anyway, TikTok aku nih aku belum ganti. Harusnya udah ke-banned akun ini. Sedih banget. Ya. Terus kita lanjut ya. Kita lanjut. Alright. I think untuk 4 jam udah cukup, dan 1 jam udah cukup sih. 1 jam nggak perlu lah menurut aku ya, karena ini udah sangat-sangat cukup. Dan kita bakal bahas satu kripto dari coin market cap lagi. Oke guys, tapi sebelumnya yang mau gue sharing, kalian pasti udah tahu ada salah satu YouTuber, influencer yang aku juga turut berduka bahwa dengar-dengar dia melakukan all in di kripto, khususnya koin micin. Dia all innya tuh bukan all in lagi yang namanya mungkin dia udah simpan aset khususnya, tapi ini all in udah sama masalah rumah, udah ngomongin soal masalah aset-aset dia semuanya, itu sampai miliaran gitu loh. Dan sekarang channel YouTube-nya itu lagi dijual. So aku juga turut berduka, dan buat teman-teman semuanya, jangan tergiur dengan reward yang cukup besar dan reward yang bisa diperhitungkan, maksudnya berpotensi sangat besar, karena di balik dari reward yang besar itu pasti ada yang namanya risk yang lebih besar lagi. Dan sorry kalau kaget semua. Dan tentunya apalagi koin micin, aku selalu bilang koin micin itu adalah khusus cuman untuk koin uang jajan aja guys. Karena gini guys, kalau kita ngomongin uang uang ini risk, high risk and high return kan. Jadi poinnya adalah ya kalian kan udah returnnya bakal gede, ya udah berarti kalian nggak usah pakai uang gede, karena
potensi resiko gagalnya juga gede gitu loh. Jadi kalian, kalau aku selalu bilang koin micin tuh harus pakai uang jajan. Kalau nggak pakai uang jajan, nanti kalian bakal sakit banget gitu loh. Kalian nggak bakal ikhlas. Dan padahal sebenarnya kalian harusnya udah tahu bahwa koin micin itu siapapun bisa buat gitu loh. Siapapun bisa buat. Yang istilahnya even teman-teman aku pun bisa buat gitu loh. Bukan nggak harus sampai orang yang sangat-sangat hebat banget di apa namanya, di cryptocurrency gitu loh. Enggak. Jadi hati-hati buat teman-teman semua, dan aku juga turut berduka cita buat teman influencer. Oke. Kita lanjut untuk ngebahas keripik ya. Keripiknya itu kira-kira menurutku oke, Solana kalau nggak salah. Oke lah. Maksudnya Solana katanya ada yang udah bagus nih gitu secara daily atau secara bla 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 bla. Tuh, kita bisa lihat sebenarnya Solana ini pernah kita update ya, dan ternyata naiknya sampai 23.000, dan di sini dia breakout dari downtrendnya breakout. Dan sebenarnya kalau kita bisa lihat ini penurunan si Solana, harusnya dia terjadi penurunan dahulu yang bisa terjadi sampai kira-kira ke 22,33 dolar. So yang garis golden ratio ini ya, kita expect bakal bisa terjadi penurunan sampai ke 22,33. Oke. Kurang lebih seperti itu, karena ini belum closing daily, bukan daily sih, 4 jamnya belum closing guys, apalagi dailynya. Tuh kan dailynya lagi ketahan kan. Dan aku juga bingung kenapa aku bisa taruh situ ya, tepat lagi guys. Kalau kalian nonton, oh ya ada supply di sini. Kalau kalian nonton videoku yang aku ngebahas Solana keripik kemarin, sudah aku bahas juga bahwa kalau ini breakout, target berikutnya adalah ke 23,31. Dan ini belum closing, maka potensinya adalah turun sampai 22,33. Potensi ya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa naik ke atas lagi untuk breakout langsung. Ya kadang kan kripto begitu kan. Oke, jadi guys for Solana, dan kalau nggak salah Solana juga lagi ada berita, kalian tinggal join ke grup Telegramku aja yang free. Dan aku juga punya crypto channel dan kayak crypto news untuk platform ya, dan kalian bisa join di sana. Oke, this one for Solana, dan mungkin aku bakal update untuk kita update yang lagi top aja lah ya. Mungkin kita bahas soal lever, karena kan lever lagi pump habis-habisan tuh. Tapi aku mau bahas spot. Karena kalau aku bahas perpetual, itu datanya dikit banget guys, jadi kurang. So let's see, kita lihat apa yang bisa kita dapatkan dari sini. Here we go. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini ada supply, dan dia sempat touch di area sana, dan terjadi yang namanya buangan barang. Oke. Dan menurutku bahwa lever itu bisa turun guys sampai ke area sini. Ya, karena ini ini monthly ya. Oh iya ini monthly, sorry guys, ini monthly. Jadi pembukaan monthly ya. Tapi balik lagi ya, menurut aku harusnya dia bisa koreksi. Contohnya bisa terjadi seperti ini guys, hati-hati ya. Karena aku bakal selalu mengatakan bahwa history bakal melakukan perulangan yang kurang lebih sama. Contohnya, dia pernah sampai ke sini, tapi dibawa ke bawah. Lagi-lagi dia pernah bawa ke sini sampai ke atas dikit, terus dia ke bawah. Dan di sini juga pernah bawa sampai ke atas dan ditarik ke bawah ya. Ini juga pernah ditarik sampai ke atas dan dibawa tarik ke bawah lagi. So, hati-hati dengan lever ya. I mean, dia bisa aja dibawa naik ke atas tapi juga bisa dibawa ke bawah. Tetapi kalau ngomongin reward, sekarang potensi yang lebih menarik itu adalah pastinya short. Dan ini balik lagi, ini adalah candle monthly ya. Candle monthly, jadi hati-hati juga. Dan di sini ada resistance, ada supply. Cuman kalau kita lihat weekly ya, nah ini dia. Nah, kalau weekly kalian juga bisa lihat kan bahwa secara weekly kalian juga harus berhati-hati. Dia pernah breakout tapi gagal. Dia pernah breakout seperti ini, terus ditarik ke bawah, breakout sampai atas ini. Dia pernah naik ke atas tapi di bawah sampai merah. Dia juga pernah ini juga ya. Nah, ini di sini kalian bisa lihat lah ya, breakout tapi mentok di area supply. So, kita bisa simpulkan bahwa supply ini akan menjadi supply yang cukup sangat-sangat kuat ya. Kalian bisa lihat di sini kan. Nih, rejectionnya itu di sini semua gitu loh terjadi. Apalagi pas di sini. Ini kayaknya kalau sampai kayak gini udah makin sulit lah guys. Soalnya di sini secara historical dia udah nggak mampu breakoutin di
supply sini ya. Misalnya aku taruh 00,28 sampai 00,30. Nah, itu area-area yang sudah cukup berat bagi si lever. Oke, ya kira-kira kalau dari high-nya tadi itu butuh 6% lagi lah sampai ke 00,30. Oke, sebentar. Lanjut. Nah, terus teman-teman, hati-hati. Makanya aku bilang kan, kalau kita ngomongin ini kan dari sini ya, weekly, ini minggu inilah ya, minggu ini. Dari sini bawa ke sini kan. Oke, kita coba cari deh. Kita coba cari dia itu sebelumnya pernah nggak dari bawah sini sampai ke atas. I think, nah contohnya ya, mungkin yang ini ya, tapi ini luar biasa sekali sih dari sini dia. Oke, ini luar biasa sekali. Tapi kita bisa lihat yang ini guys. Kita bisa lihat yang ini. Oke, kita bisa lihat yang ini dan kita bisa hati-hati ya. Kita bisa hati-hati, kita bisa belajar dari pattern itu dan kita juga bisa belajar dari pattern ini. Oke, sorry. Kita bisa belajar dari pattern ini. Jadi hati-hati bahwa bisa ditarik ke bawah lagi. Dan aku expect setidaknya penurunan itu bisa dibawa sampai ke 0,0024. Dan kalau kita lihat secara 4 harian ya, secara harian. Oke, kita coba lihat di sini ya. Kalau secara harian aku mau coba tambahin EMA 21 ya. Minggu ini aku mau tambahin EMA 21. Oke. Dan aku bakal tambahin 21 dan garis putih. Oke. EMA 21, wait, kayaknya lebih cocok kalau EMA 7. Nah, oke, kita lihat dari EMA 7 ya. Nah, gini guys, yang mau aku sampaikan tentang EMA 7 ini ya. Di sini kita sangat-sangat jelas kita melihat sesuatu hal yang dimana EMA 7 tuh selalu, nih, kalian lihat kan, ketika dia menjauh dari EMA 7, nih, ketika dia, ini kan EMA 7 kan di sini, dia menjauh ke sini, oke, akhirnya apa? Disedot sampai ke mendekati EMA 7, walaupun ini sempat ketarik lagi, tapi Indian dia bakal ngejar EMA 7. Lagi-lagi, kayak gini, ketarik sampai jauh di EMA 7, dan habis itu dia kesedot lagi. Sama halnya ini guys, kalian lihat, walaupun sejauh apapun dia tarik ke EMA 7 ya, jauh dari EMA 7, pasti Indian dia bakal jemput EMA 7-nya. Kalian lihat nggak? So, something like this. Ada apa? Ada potensi di mana dia akan mengejar EMA 7-nya lagi. Ya, mungkin EMA 7-nya pas nanti di sini, ya mungkin aja ya, misalnya di sini. Nah, baru dia ketemu di sini, tapi kan di sini masih jauh banget nih, ya. Jadi sebenarnya ya ini cukup menarik sih untuk dilakukan short sebenarnya. Gitu. Dan ya daily-nya juga mungkin setidaknya ngejar ke 0,024 untuk melakukan yang namanya retrace dulu. Baru dia melanjutkan kenaikannya. Gitu. Ya, I think lever ini ya, mungkin seharusnya dikasih koreksi dulu sih. Kalau kita lihat 4 jam, tuh ini kan nggak dikasih sama sekali kan. Kalau ini candle merah, maka dia bakal ngejar 0,025 atau 0,26, 0,0026 kurang lebih ya. Kalau ini dikasih merah dan dikasih pin bar nggak solid kayak gini, oke. I think that's it for leverage ya. Leverage lagi buat lever USDT. Dan kita bakal coba itu aja lah. Ini udah lumayan lama juga, udah 24 menit kita bahas 3 kripto, BTC, Solana dan Lever. Dan I hope kita, nah besok aku bakal bahas lagi seputar Bitcoin lagi, dan nanti kita bakal bahas Kripik. Silahkan tulis di kolom komentar kira-kira next Kripik aku bakal bahas apa. Kalau banyak yang request dan memang menarik, aku bakal bahas. Dan mungkin kalian juga boleh chat di Telegram kalau kalian banyak sering request. Dimanapun platform saya, mau di TikTok, mau di Telegram, mau di Instagram, ataupun YouTube, aku kalau sering lihat dan banyak orang yang request, aku bakal bahas kok. Karena memang ya aku bakal lihat dulu lah yang mana yang menarik. Kalau nggak ada yang aku lihat cukup aku suka, aku biasanya random kan dari CoinMarketCapital. Oke, that's it for today. Thank you semua. Jangan lupa klik tombol
subscribe dan klik tombol like. Dan anyway, semoga suaranya cukup lebih kenceng daripada sebelum-sebelumnya, karena ini aku juga cukup naikin dikit sih, satu step lagi level volume, dan semoga bisa kedengeran. Thank you semuanya dan sampai jumpa. Selamat malam semua, bye bye.